Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para pemirsa Sulam TV yang senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada tahun ini kita masih Allah berikan kesehatan, nikmat yang tidak ada putusnya, sehingga kita dapat kembali menikmati manisnya Ramadan pada tahun ini. Para pemirsa Sulam TV, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mengajak para pemirsa untuk kembali kita menelaah makna puasa dan hikmah di balik kewajiban puasa tersebut. Melalui salah satu hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Fala yarfuth, maka janganlah orang yang berpuasa berbuat kotor. Wala yajhal, dan jangan pula orang yang berpuasa melakukan tindak bodoh yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah. Wa inimru'un syatamahu aw qatalahu, dan jikalau ada seseorang yang menyakiti orang yang sedang berpuasa, falaqul inni shaim, maka hendaknya dia mengingat bahwa dirinya sedang berpuasa. Falaqul inni shaim, hendaknya dia berucap inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Melalui hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran tentang apa-apa yang seyogianya dilakukan oleh orang yang berpuasa, yang hendaknya ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Bahwa puasa adalah perisai, ini adalah perumpamaan. Orang yang berpuasa hendaknya mampu menjaga diri dari tindak laku yang dapat merusak puasa. Lalu timbul pertanyaan, apakah kemudian imbas dari kerusakan puasa ini membuat puasa kita batal, tidak diterima di sisi Allah? Mari kita telaah definisi atau pengertian dari puasa dalam perspektif fikih. Sementara ulama fikih mendefinisikan puasa sebagai al-imsaku 'anil muftarati min thulu'il fajri ila ghurubisy syamsi bi niyyatin makhsusah. Berpuasa itu adalah al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, min thulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubisy syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, niat yang tertentu. Dari definisi ini kita secara otomatis mendapatkan
rukun sahnya puasa dari kacamata fikih. Sebagaimana misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kashifatus Saja, dalam mensyarahi kitab Safinatun Najah, beliau menyebutkan atau beliau mengutip beberapa pendapat ulama fikih dalam menjelaskan rukun dari puasa. Ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 3, ada yang berpendapat 4. Yang paling minim 2, dan itu sudah disebutkan dalam definisi tadi, yakni al-imsak yang pertama. Yang kedua an-niyah, membaca niat. Dalam fikih Syafi'i, niat ini dalam konteks niat kita diwajibkan untuk tabyitun niyah, membaca niat pada setiap malam hari ketika esok harinya hendak berpuasa, maka ini menjadi rukun puasa. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Secara spesifik ini dirinci oleh sementara ulama fikih bahwa al-muftirati ini minal akli. Yang membatalkan puasa secara fikih adalah makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan berhubungan badan antara suami dan istri. Maka korelasi antara penjelasan yang diutarakan ulama fikih dengan hadis Nabi Muhammad SAW adalah berkata yang tidak baik, berbuat yang tidak baik secara fikih tidak membatalkan puasa, tapi dapat mengurangi pahala puasa itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi bahwa larangan Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang tidaklah seseorang yang berpuasa baik ketika tidak dapat menahan diri dari perkataan yang buruk dan perbuatan jahiliyah. Kalau kita tarik korelasinya dengan pengertian ulama fikih, itu artinya secara fikih dia tidak membatalkan puasa tapi dapat mengulangi pahala puasa. Itu mengapa kemudian dalam satu sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin." Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidaklah didapati dari puasanya illa ju' wal atas, kecuali hanya rasa lapar dan haus. Maka kembali ini menjadi catatan untuk kita semua, hendaknya puasa ini menjadi wahana untuk kita belajar bersabar, kita belajar dalam madrasah Ramadan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga sikap, menjaga perbuatan dan ucapan untuk tidak keluar dari konteks syariah, sehingga ketika keluar dari Ramadan kita menjadi pribadi yang baik. Dan mudah-mudahan setiap puasa yang kita laksanakan dalam satu bulan ini tidak terkurangi pahalanya oleh sebab perbuatan yang tidak dianjurkan, oleh perbuatan yang berbuah dosa, tidak membatalkan puasa tapi mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita berharap kita dapat lulus melalui madrasah Ramadan dengan baik, sehingga ketika keluar Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang berhasil melalui Ramadan dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.